Dan ini menjadi bukti bahwasanya anak muda itu perannya sangat besar bagi pelestarian kebudayaan dan juga tradisi. Media sosial ini bisa menjadi teman atau musuh kita. Betul. Nah, tergantung cara kita penggunaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Akar, kembali lagi bersama saya di podcast Akar, aktualisasi kearifan dan ragam Nusantara. Bersama saya Musyaf Ali Sauluddin selaku host pada kesempatan hari ini. Sobat Akar, ngomong-ngomong, kalau kita ngomongin tentang sejarah, budaya dan kearifan lokal, pasti yang terbenak dalam pikiran kita itu adalah seberapa banyak tradisi dan budaya yang sudah ada di Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang peran generasi muda dalam melestarikan budaya dan kearifan lokal. Bersama saya sudah ada narasumber kita yang sudah ahli dalam bidangnya. Mahasiswa sejarah semester 6 yang punya banyak prestasi segudang. Dan kita akan perkenalkan kepada Kang Alan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semuanya, nama saya Alan Maulana. Saya dari program studi Sejarah Peradaban Islam semester 6. Saya di sini dipanggil oleh Kang Mus untuk menjadi narasumber pada kesempatan siang hari ini. Oke, Kang Alan. Jadi tema kita ini tentang kearifan lokal dan budaya. Jadi menurut Kang Alan sendiri, pandangan terhadap budaya dan kearifan lokal saat zaman sekarang itu seperti apa? Pandangan seperti apa? Ya maksudnya Kang Alan tuh melihat budaya kita saat ini tuh mulai tergerus oleh zaman atau masih lestari gitu, Kang? Kalau misalkan kita melihat daripada zaman sekarang, apakah budaya ataupun tradisi kita masih kental atau tidak, itu kita bisa lihat daripada di sekitar kita. Apakah budaya-budaya yang biasa sebelum-sebelumnya masih ada sampai sekarang, atau justru identitas budaya itu sudah tergerus oleh banyaknya faktor memang ya. Dan memang ketika kita melihat itu dan ingin mencari tahu apakah budaya kita masih ada atau tidak, kita harus melihat sekitar kita. Apakah budaya kita masih ada atau sudah tidak ada atau tergerus oleh zaman. Oh, oke, Kang. Melalui banyak faktor itu gitu kan. Kalau saya melihat sendiri ya, Kang, kan kita di era globalisasi ini sudah makin maraknya informasi gitu ya. Bahkan budaya asing juga sudah masuk ke ranah kita. Ya, betul. Nah, sedangkan jika percepatan itu terjadi, yang saya khawatirkan itu budaya asli kita sendiri bisa diklaim oleh orang lain sendiri. Dan bagaimana tanggapan Kang Alan untuk fakta seperti itu? Nah, itu juga menjadi permasalahan ya. Bukan permasalahan kalau misalkan kita melihat apakah sosial media itu menjadi ujung pisau, yang dalam artian sosial media ini bisa menjadi ladang baik untuk perkembangan budaya dan juga tradisi, atau justru sebaliknya, sosial media memberikan informasi dari luar yang tidak bisa di-share, tidak bisa disaring oleh masyarakat Indonesia, sehingga tradisi ataupun budaya yang seharusnya masih lestari di Indonesia justru kehilangan identitas aslinya karena sosial media itu sendiri. Nah, untuk melihat tadi tradisi ya, tentang tradisi dengan sosial media, kita lihat saat ini ya mungkin banyak ya anak muda yang masih belum memaksimalkan sosial media untuk menjadi ladang kebangkitan daripada budaya kita gitu, ataupun mempertahankan identitas budaya dan juga tradisi melalui sosial media. Karena memang kamu Syafa sendiri juga pasti ngerasain ya, efek daripada sosial media itu dari segala sektor pasti kerasa. Salah satunya budaya dan juga tradisi gitu. Yang saya lihat, Kang ya, sebagai generasi muda saat ini,
kita tuh kalau misalkan tentang budaya dan kearifan lokal sendiri udah mulai kurang gitu. Karena anak-anak sekarang itu lebih condongnya ke Ke K-pop, gadget. ya K-pop, budaya-budaya K-pop sana, Iya. terus drama Korea dan hal-hal baru lainnya. Dan sedangkan Gen Z seperti kita ini nggak tahu gitu bahwasanya misal kita ngambil contoh di daerah kita sendiri nih di Banten, nggak tahu di Banten itu ada yang namanya tradisi dog-dog lojor. Duduk lucu. Iya, yang padi-padi gitu Iya, ya. betul. Terus ada juga tradisi yang di Pandeglang itu Rampak beduk. Rampak Beduk. Terus juga ada tradisi Bandrong Lesung ya. Bandrong Lesung. Bahkan semisal kita menanyakan kepada mahasiswa yang selain mahasiswa sejarah ya Kang, terutama mereka itu nggak tahu gitu. Banyak yang belum tahu. Menurut saya dan yang mau saya tanyakan, bagaimana kita mengatasi hal-hal seperti itu, Kang? Nah, itu juga menjadi permasalahan ya. Iya. Tadi sudah disampaikan oleh Kang Mus, bahkan yang anak-anak sejarah pun budayanya sendiri tidak tahu. Iya. Kayak tadi contohnya Bandrong Lesung yang memang sekarang lagi diperkenalkan oleh masyarakat adat yang ada di Kota Cilegon atau Rampak Beduk dari Pandeglang. Nah, ini kan menjadi ada di mana sih letak permasalahan sehingga banyak orang yang tidak mengetahui budaya asli kita. Bahkan ya itu efek daripada globalisasi, informasi dari seluruh dunia bisa kita ambil melalui sosial media, kita tidak sharing maksudnya. Yaitu dampak negatifnya banyak anak-anak muda yang bukannya kita tahu budaya lokal ataupun tradisi lokal, justru mereka lebih tahu ke budaya-budaya kekoreaan misalnya, kayak K-pop ataupun drakor gitu kan. Nah, menurut saya permasalahan itu ataupun tadi solusi ya? Iya, solusinya. Solusinya itu banyak ya. Kalau misalkan lihat solusi, yang pertama menurut saya dari pendidikan, dari pendidikannya dulu. Bagaimana peran pendidikan, sekolah-sekolah memperkenalkan budaya yang bukan penyampaiannya tidak monoton. Kita harus terjun langsung ke dalam budayanya. Jadi jangan sampai kita belajar tentang Bandrong Lesung, kita hanya teori saja gitu. Tapi kita harus datang ke tempatnya, kita langsung megang alunya, kita pukul-pukul lesungnya. Jadi ada pengalaman langsung dari orang yang belajarnya itu. Jadi tidak langsung face to face dengan guru di ruang-ruang kelas, tapi kita harus keluar, kita buat event kalau bisa, event tentang kebudayaan. Kayak kemarin di Kota Cilegon ada dari Kementerian Kebudayaan melalui lembaga masyarakat itu mengadakan event, dan itu memang efektif. Dan juga peran orang tua dalam mendidik anak, memperkenalkan kebudayaan-kebudayaan yang ada di sekitarnya minimal, dan juga peran pemerintah ya melalui pendidikan tadi, pendidikan ataupun Kementerian Kebudayaan yang kalau misalkan yang terkait ya. Dan peran yang paling penting dari kitanya sendiri, apakah kita mau melanjutkan tradisi, melanjutkan kebudayaan-kebudayaan yang ada, atau justru kita apatis melihat daripada tantangan itu. Seperti itu. Berarti mungkin salah satu strategi yang bisa kita lakukan itu dengan bersosial media ya. Ya, itu Karena salah satunya. yang saya tangkap tadi kesimpulannya bahwasanya media sosial ini bisa menjadi teman atau musuh kita. Betul. Nah, tergantung cara kita penggunaannya. Dan saya lebih tertarik dengan konten-konten vlog sejarah, tapi dikemas dengan hal yang unik. Yang mau saya tanyakan itu, menurut Kang Alan sendiri, ada nggak contoh anak muda atau komunitas yang berhasil melestarikan budaya dengan caranya sendiri? Sepengalaman saya ya, kalau misalkan melihat anak muda membuat event, kemarin sempat saya ikut event Muharram Kultur di Kota Cilegon. Itu ketua pelaksananya
kakak tingkat saya. Oh, oke. Jadi lulusan tahun, kalau nggak salah tahun 2019, itu prodi SPI, dan masih tergolong muda ya. Tapi Kang Mustafa kalau bisa lihat, nanti lihat di sosial media. Kalau misalkan kita melihat secara real life ya, secara langsung, saya pernah ikut event dari Dewan Kebudayaan Kota Cilegon. Jadi itu komunitas budaya dan juga sejarah yang luar biasa. Ketua pelaksananya kemarin, Muharram Culture, itu dari anak muda, Wih, kakak tingkat saya. Waktu beliau angkatan tahun 2017. Dan ini menjadi bukti bahwasanya anak muda itu perannya sangat besar bagi pelestarian kebudayaan dan juga tradisi. Kemarin acaranya skala Kota Cilegon, yang memang saya ikut terlibat langsung di dalamnya. Dan melihat memang wah banget, karena penyelenggaranya, panitianya, itu melibatkan seluruhnya dari anak muda. Memperkenalkan kepada masyarakat Cilegon bahwasanya ada loh, ini namanya kebudayaan ini ada namanya tradisi ini, ada namanya tarian-tarian ini, ataupun kemarin sempat ditampilkan debus, bandrong lesung yang telah disampaikan sebelumnya, tarian-tarian khas dari Cilegon. Sama melihat banyak ya sanggar-sanggar kebudayaan, sanggar-sanggar seni, yang memang karena saya orang Cilegon, saya tahunya di Cilegon tuh ada sanggar Beru Sakti di Padepokan Silat atau Debus, dan juga ada Rawa Arum, itu sanggar seni. Di sana banyak dilatih anak-anak muda untuk bisa menari tarian-tarian tradisional khas Cilegon. wih. Ya, mantap ya. Berarti memang betul yang mengadakan itu orang-orang muda ya? Anak-anak muda semua. Wah, mantap amat orang kayak gitu. Iya, makanya itu. Terus kayak Kang, saya juga tertarik nih dengan event tentang kebudayaan. Kalau di daerah saya sendiri di Lebak ya, itu tiap tahunnya saya selalu antusias dengan kegiatan Seba Baduy. Seba Baduy. Karena yang saya minati pengemasan tradisinya itu unik ya Kang. Walaupun sebetulnya acara utamanya itu masyarakat Baduy hanya mengantarkan hasil pangan mereka ke orang pemerintah. Betul. Kenapa hal kayak itu bisa terjadi? Karena ada cerita sejarahnya. Dulu waktu Lebak, Banten dijajah oleh Belanda, yang melindungi orang Baduy itu orang pemerintah kita sendiri. Jadi orang pemerintah kita sendiri itu menanyakan tentang kependudukan orang Baduy, ada berapa orang. Nah, mereka bilangnya ada 25 kakak doang. Nah, sedangkan Belanda tidak tertarik ke Baduy sendiri gitu. Nah, akhirnya setiap tahunnya pemerintah melaporkan ke anggota keluargaan orang Baduy itu hanya 25 kakak saja per tahunnya. Sehingga Baduy tersebut nggak dijajah aman sama kolonial Belanda. Sehingga Seba Baduy itu sebagai bentuk terima kasih orang-orang Baduy kepada pemerintah. Makanya tradisi seperti itu masih berjalan sampai saat ini. Bahkan Seba Baduy itu terbagi menjadi dua ya Kang. Ada Seba gede sama Seba kecil. Nah kalau Seba gede itu biasanya ditandai dengan panen padi yang panen raya yang begitu banyak ketersediaannya gitu. Nah di dalam Seba Baduy itu kita bisa melihat berbagai tradisi. Mungkin sama ya seperti yang diadakan tadi, apa namanya eventnya? Event Muharram Culture. Ya. Ada berbagai tradisi yang Kang Alan tadi sebutkan. Ada bandrong lesung juga di Lebak. Ada juga tradisi dog lojor. Ada juga tradisi, pokoknya berbagai tradisi berkumpul di situ. Jadi kita nggak menikmati momen kedatangan orang Baduy ke Lebak, tapi juga kita menikmati hal tradisi yang ada di daerah kita sendiri. Jika Kang Alan ya diberi satu kesempatan dalam hidup sekali misal, apa yang akan Kang Alan perbuat tentang melestarikan kebudayaan ini? Kalau saya pribadi untuk menjawab pertanyaan itu, yang pertama ubah
cara pendidikan kebudayaan. Jangan, tadi yang udah disampaikan sebelumnya, jawaban saya hampir sama ya. Yang pertama itu, ubah cara penyampaian untuk orang-orang belajar budaya itu tidak belajar hanya teori saja. Kita langsung terjunkan, ketika kita belajar, kita langsung terjun ke lapangan. Bagaimana budaya itu bisa berjalan, bagaimana tradisi itu dilaksanakan, kita buat event, kita buat pertunjukan-pertunjukan kebudayaan, ataupun pertunjukan tradisi, biar yang kita dapatkan itu bukan hanya belajar tentang budaya, tapi kita tahu bahwasanya budaya itu penting, pelestariannya bagi kita yang merasakannya ataupun bangsa dan juga negara gitu. Kalau kita lihat sebetulnya siapa yang paling bertanggung jawab dalam melestarikan budaya ini? Apakah pemerintah, sekolah, masyarakat, atau kita sendiri sebagai generasi muda? Kalau pertanyaan seperti itu, semuanya memiliki peran yang sama. Baik itu pemerintah, baik itu anak muda, baik itu orang tua, ataupun anak-anak kecil, itu mempunyai peran yang sama. Dan pada akhirnya, dari sekian banyaknya orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap tradisi, itu berakhir pada diri kita sendiri. Apakah kita mau melanjutkan estafet kebudayaan, tradisi dari leluhur-leluhur pendahulu-pendahulu kita, atau kita justru diam saja melihat banyaknya tantangan yang memiliki resiko hilangnya kesadaran diri masyarakat tentang pentingnya budaya gitu. Oke, kalau misalkan kita melihat keterbalikannya, semua elemen masyarakat, aparatur pemerintah itu nggak peduli sama sekali. Misal kita melihat dari tahun sekarang ke 30 tahun selanjutnya, mungkin apa yang akan kita lihat terhadap wajah bangsa kita sendiri. Semisal semua elemen masyarakat tidak peduli akan tentang kearifan lokal dan budaya sendiri. Itu banyak yang terjadi di negara-negara bisa kita katakan Eropa. Yang paling penting itu ketika orang-orang tidak tahu menahu tentang budaya, itu krisis identitas. Kita tidak tahu apa ciri khas daripada bangsa kita sendiri. Wayang golek, wayang kulit hilang di peredaran. Anak-anak cucu-cucu kita tidak tahu apa itu wayang golek, apa itu wayang kulit, atau tradisi-tradisi lain, apa itu bandrong lesung, apa itu debus, karena tidak ada yang meregenerasinya, tidak ada yang meneruskannya. Jadi krisis identitas bagi negara. Negara itu tidak punya ciri khas, negara itu tidak punya apa yang bisa ditonjolkan dari kebudayaannya, dari tradisinya. Dan itu yang saya lihat sekarang, banyak orang yang menggunakan contohnya ya, banyak orang yang FOMO bahasanya, menggunakan kimono, itu tradisi dari Korea Selatan. Dan justru bahkan dia enggan mengenakan kebaya yang seharusnya menjadi ikon busana di Nusantara, di Indonesia. Dan itu menjadi salah satu faktor bakal mempercepat hilangnya identitas kita. Itu yang paling penting itu krisis identitas bagi negara. Bahkan ya Kang, saya baru ingat kalau dulu itu penyebaran Islam itu lewat akulturasi budaya. Wali Songo yang masuk menyebarkan Islam melalui jalur itu. Bahkan kalau misalkan jika Islam tidak masuk dengan jalur itu, bahkan Islam tidak akan diterima ya Kang di peradaban Indonesia saat itu. Satu yang menurut saya luar biasa, Sunan Kalijaga menyebarkan Islam di Indonesia menggunakan wayang. Wayang itu akulturasi dari peradaban India. Pewayangan yang seharusnya diambil, wayang itu memang menjadi perdebatan. Apakah wayang itu asli Indonesia atau dari India, atau ada yang pernah menyebutkan bahwasanya wayang itu dari Cina. Tapi saya yakin bahwasanya wayang itu dari
dari Indonesia, Indonesia. wayang kulit itu, tapi pewayangannya Mahabharata, Ramayana itu dari India. Diakulturasi oleh Sunan Kalijaga, ceritanya menjadi punakawan. Punakawan yang Gareng, Petruk, Semar. Nah, itu dikemas sehingga masyarakat menerima agama Islam melalui pewayangan ini, akulturasi daripada budaya India. Dan memang ada budaya Indonesia khasnya, yaitu wayang kulitnya, yang fisiknya itu. Dan ini menjadi percepatan masyarakat Indonesia untuk memeluk agama Islam karena memang diterima dengan baik budayanya itu. Mungkin terakhir ya Kang di podcast hari ini bisa Akang sampaikan tentang satu pesan untuk sahabat Akar tentang menjaga kearifan dan budaya saat ini. Budaya bukan sekedar warisan, tapi amanah yang harus kita jaga dengan bangga dan diwariskan untuk generasi yang akan datang. Itu mungkin bisa menjadi motivasi ya bagi teman-teman semuanya. Itu dia. Ya teman-teman, mungkin Kang Alan nih, kita sudah ada ribuan seluruh generasi budaya yang menonton video podcast Akar ini. Oke, teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya. Kita tutup podcast Akar ini dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahumma biqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.